Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, yang saya hormati, saya banggakan para ketua, para pengurus, para asatid, para imam, serta para jamaah Masjid Nurul Falah Wonodadi 2 Ayani 2 Kuburaya Kalimantan Barat, yang semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Pertama, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah pada pagi ini kita berada pada pagi yang ke 24 daripada bulan Ramadan. Artinya 24 malam telah kita lalui bersama, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan istighfarnya, dengan salatnya, dengan Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan infaknya, dengan zakatnya dan lain sebagainya. Tidak ada lain tujuan kita sebagai bekal setelah kita hidup setelah kematian. Karena manusia setelah hidup, ketika hidup di dunia, manusia hanya menunggu ajalnya saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernapas pasti mati, siapapun mati. Jangankan manusia, malaikat pencabut nyawa pun wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un, kata Allah. Kemudian kalian kepada kami turja'un, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mati, maka kita harus punya bekal. Ibaratkan orang bepergian jauh, pastinya bersiap-siap untuk membawa bekal. Begitu juga orang mati butuh bekal. Apa bekal kematian? Setiap kebaikan yang kita laksanakan sesuai dengan aturan syariat dan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mati semuanya kita mati. Setelah dunia ada alam kubur, alam barzakh. Setelah alam barzakh ada alam akhirat. Akhirat termasuk mahsyar, mizan timbangan amal, siratal mustaqim, kemudian nafsul sabil, tempat perpisahan antara surga dan neraka. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kuburan adalah terakhirnya tempat daripada tempat dunia. Kalau ada pertanyaan, apa terakhirnya tempat dunia? Kuburan. Kemudian awalnya tempat daripada tempat akhirat. Pertengahan antara dunia dan akhirat adalah kuburan. Faman naja min husahihi fa ma ba'da hisabku. Kalau orang di kuburan itu selamat dari siksa kubur, selamat dari azab kubur, selamat dari himpitan kubur, disambut oleh kuburannya ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang, orang-orang soleh hamba Allah. Anta afdalu man yamshi ala dhahri. Engkau adalah paling utamanya orang yang berjalan di punggungku, kata kuburan. Maka kuburan akan mendekap kita seperti seorang ibu kedatangan anaknya dari perjalanan jauh, didekap oleh kuburan. Inilah yang disebut himpitan kuburan bagi orang-orang yang saleh. Tetapi kalau orang yang datang ke kuburan adalah orang yang durhaka kepada Allah, orang yang durjana kepada Allah, banyak maksiat tapi tak mau tobat sampai matinya, sudah diajak oleh Allah, diberikan bulan Ramadan oleh Allah, tapi di Ramadan dia tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan air hujan deras di Ramadan, tapi dia masih ngambil kayu agar dia tak terkena hujan. Artinya berahmat banyak di Ramadan, berkah luar biasa, amal pahala dipergandakan oleh Allah, tapi kita tak beramal, tidak bertobat kepada Allah, maka ketika datang kuburan, kata kuburan, la man akan benar akan bersahla. Aku tidak mengharap kedatanganmu.
engkau adalah paling buruknya manusia yang berjalan di buku, dihimpit oleh kuburan. Hancurlah tulang belulang kita. Setelah 1 minggu, 2 minggu, sebulan, maka melelehlah mata kita, kuping kita lepas dari kepala kita, bibir kita hancur, darah keluar dari tubuh kita. Yang katanya kita hebat, dipuji, disanjung, dimanja ketika di dunia karena hartanya, karena kekayaannya, karena jabatannya, karena kemasyhurannya. Itu bulan tak ada apa-apanya. Yang dibawa adalah amal. Maka ada 3 perkara yang mengiringi manusia ketika berada ketika kuburan. Pertama, ahlu keluarganya. Anak ketika kita mati digonggong, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Digotong kuburan, ikut istrinya, ikut suaminya, ikut anaknya, ikut keponakannya, ikut orang-orang yang katanya cinta kepada kita, mengiringi kita ke kuburan. Pertama. Yang kedua, malu, harta bendanya ikut. Yang punya mobil diiringi pakai mobil, yang punya motor diiringi pakai motornya. Yang ketiga, amalu, amalnya juga ikut. Tapi yang diafnani, yang 2 ini pulang kembali. Istrinya pulang ke rumahnya, bahkan nangis istrinya, nangis tapi nangisnya sebentar. Siapa ganti suami? Anaknya nangis setelah itu rebutan. Kemudian orang-orang yang katanya cinta kepada kita, mereka kembali. Harta bendanya tak ikut ke kuburan. Yang punya mobil, punya motor, punya kendaraan, punya rumah besar tak dibawa nanti pulang. Yang keempat, yang ketiga, yang bersama kita itu keluarga, dan satulah yang akan bersama kita menjadi teman kita. Bisa jadi dia adalah teman buruk yang tidak pernah kita harapkan kedatangannya. Bisa jadi dia adalah teman baik yang kita harapkan dia selalu berada bersama kita, yaitu amal kita, amal baik dan amal buruk kita. Maka kuburan imma rawdatun biyadil jinan, ada kalanya sebuah taman daripada taman surga kata Nabi, au hufratun min hufratil jiran, atau sebuah jurang daripada jurang-jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sholat, kita yang sholat berjamaah, kita yang i'tikaf di masjid, kita yang berusaha mencari Lailatul Qadar yang katanya ibadah di dalamnya sama, lebih baik kata Allah Taala min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Kita mati-matian ke masjid-masjid, akibah, meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak famili, meninggalkan capeknya, meninggalkan tentunya duduk di masjid. Yang kita cari Lailatul Qadar hanya untuk bekal ketika kita mati. Mudah-mudahan kita oleh Allah Taala mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amal sedikit kita ini mudah-mudahan menjadi asbab ridhonya Allah kepada kita, karena tanpa rahmat Allah kita tak pantas masuk surga Allah Taala. Amal apa yang kita banggakan ke Allah? Tak pantas masuk surga Allah Taala kecuali dengan rahmat Allah. Pantas kita masuk neraka Allah karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah Taala. Tak kita berharap ada kita masuk neraka karena dosa dan maksiat kita. Kita berharap mudah-mudahan kita akan abadi di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab tafsir Yasin Habani, andai nyata penduduk neraka itu dilemparkan ke api dunia yang besarnya seperti gunung, besarnya seperti Masjidul Falah, api dunia ini, niscaya dia akan tidur di api dunia tersebut selama 70 tahun, tak pernah tak bolak-balik sama sekali. Saking dinginnya api dunia bila dibandingkan dengan api neraka. Mudah-mudahan selamat oleh Allah. Baik, hadirin yang saya hormati, saya membawa kitab Tafsir Munir atau Tafsir Nawawi karya Syekh Nawawi Al-Albani, membahas tentang tafsir Surat Al-Qadar. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang asal usul turunnya Surah Al-Qadar. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam
Wasallam pernah bercerita kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan cerita ini diceritakan oleh Rasulullah kepada sahabat tentang seorang hamba yang bernama Syekh Sam'un Al-Ghazi. Pernah lihat? Syekh Sam'un Al-Ghazi. Syekh Sam'un Al-Ghazi ahli dalam perang. Beliau berperang selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung dengan tahun 83 tahun 4 bulan. Kalau tak percaya silakan hitung sendiri. 83 tahun 4 bulan berperang. Siang berperang, malam ibadah malam. Hanya bersenjatakan tulang unta. Apa namanya? Tulang gerahannya unta. Tapi senjata ini keramat ampuh. Kalau sekali ditibaskan, ratusan bahkan ribuan orang kafir mati seketika itu. Dia tak makan, tak masak seperti kita. Dengan kekeramatannya oleh Allah diberi kemudian kekeramatan kelebihan. Ketika berperang dia lapar, akan timbul dalam mulutnya air sehingga dia minum air tersebut dan dia kuat kembali. Kalau dia lapar, kalau dia haus, keluar air. Kalau dia lapar, seolah-olah dari mulutnya itu ada daging yang langsung dia makan ketika berperang. Banyak kekeramatannya oleh Allah. Akhirnya orang kafir sudah tak mampu untuk melumpuhkan Syekh Sam'un Al-Ghazi. Orang kafir berusaha untuk menyogok istrinya. Kebetulan istrinya ketika itu mata duitan. Istri kita tidak mata duitan, mata uangnya. Mata duitan. Istri Sam'un, kalau kamu mampu bisa membunuh suamimu, kami akan berikan harta benda, kekayaan, jabatan. Goyah gimana? Akhirnya pada malam pertama, saya tak mampu, kata istrinya. Dah, ini saja. Nanti malam ikat suami, diikat. Diberikan tali tambang, diikat kaki dan tangan. Ketika diikat terbangun, lalu tanya, tak merasa diikat Syekh Sam'un tanya, "Mencadari siapa yang mengikatmu?" Kata istrinya alasan, "Mas, aku yang mengikatmu Mas untuk mencoba kekuatanmu Mas. Mampu dan kamu melepaskan Mas?" Saya sama Allah itu tidak saja. Kata, udah lepas yang tali tambang Mas. Lapor istri. Malam kedua diberikan tali apa itu? Tali rantai diikat lagi diikat lagi. Terbangun lagi merasa diikat, bertanya, "Mencadari siapa lagi yang ini?" Kata istrinya, "Ada Mas, diujar Bang. Aku wahai suamiku untuk mengetes mencoba kekuatan." Saya sama Allah sih bergerak saja sedikit saja tak putus tali ikatannya yang dari apa tadi? Rantai. Akhirnya kata Syekh sama Allah sih, "Wahai istriku," karena Syekh sama Allah sih tak tahu bahwa istrinya hianat. "Wahai istriku, ada wali min awliyaillah. Aku adalah salah satu wali daripada wali-wali Allah. La yaghlibuni syai'un min amri dunya." Tidak mampu apapun mengalahkanku dan melumpuhkanku illa sya'ri hada, kecuali rambutku ini. Syekh Al-Ghazi ini punya rambut panjang, dikipang di gelapan kipang diikat. Akhirnya ketika tidur digunting rambutnya oleh istrinya, 8 guntingan. Yang 4 ikatan diikatkan ke kakinya, yang 4 lagi diikatkan ke tangannya. Ketika terbangun merasa terikat, berkata lagi, "Mencadari siapa lagi yang mencoba mengikatku ini?" "Saya Mas," kata istrinya, "untuk mencoba kekuatan." Ketika mau lepas, bergerak, tak lepas. Ternyata sadar bahwa rambutnya sudah dipotong. Dilaporkan oleh istrinya kepada orang kafir. Singkat kata, singkat cerita, dipotong di bawah ke sebuah gudang penyembelihan untuk dieksekusi mati. Karena orang kafir sudah tak mampu melumpuhkan Syekh Al-Ghazi. Akhirnya masuk pada suatu gedung besar, dihadiri oleh ribuan orang kafir termasuk istrinya dan raja-raja ketika itu, diikat satu tiang besar, diikat. Saking berjuangnya dalam agama Allah, resiko berjuang dalam agama Allah.
resiko difitnah, resiko jadi domba, resiko disakiti, resiko dicemooh, resiko diusir, bahkan resiko dibunuh. Berjuang dalam agama Allah Ta'ala. Apa syarat Rasul? Matanya dicungkil, bibirnya dipotong, kedua telinganya dipotong, kedua kaki dan kedua tangannya dipotong, anggota tubuhnya semua dipotong, disayang-sayang syarat Rasul. Akhirnya ada ilham dari Allah Ta'ala, walidu ayyushaki, begitu as'ad, kamu mau apa sekarang? Akhirnya Syekh Al-Ghazali berkata, ya Allah, aku pengen kekuatanku kau kembalikan Allah. Dikembalikan dengan seketika oleh Allah, bergerak Syekh Al-Ghazali. Roboh gedung yang besar, mati semua orang kafir ketika itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Syekh Al-Ghazali diberi umur oleh Allah 1000 bulan lagi, dikembalikan anggota tubuhnya lagi, beribadah kepada Allah, malam beribadah, siang puasa. Akhirnya beliau wafat dalam keadaan syahid berperang membela agama Allah. Ketika cerita ini diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat sebenarnya pengen punya pahala seperti pahalanya Syekh Al-Ghazali. Bagaimana caranya wahai Rasul? Akhirnya turunlah surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il qadr. Ya kekasih Muhammad, أعطيتك وأمتك ليلة القدر العبادة في خير أفضل من 70,000 شهر. Wahai kekasih Muhammad, kata Allah, aku berikan kepadamu malam Lailatul Qadar, malam mulia yang mana ibadah di situ lebih baik, lebih utama daripada beribadah 70.000 bulan. Bayangkan ibadah dari rumah dan sebentar saja, sholat isya saja berjamaah, pas bertempatan dengan dari rumah, sama dengan 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Luar biasa. Makanya umat Kanjeng Nabi ini umat yang paling pendek umurnya, tapi masuk surga dulu, karena amalannya dibagikan oleh Allah. Apalagi malamnya di surga. Maka Nabi sudah itikaf. Itikaf ini tidak harus di atas jam 12. Kalau mampu silahkan di atas jam 12. Cuma kalau tak mampu, ketika sampai mau sholat isya, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid illa ta'ala. Hafalkan niat saya, kalau tak hafal, niat saya i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Dari saat sampean sampai keluar itu sudah i'tikaf namanya. Atau dari kata ulama, biar pahalanya seperti pahala wajib. Contohnya bagaimana? Saya bernadar i'tikaf di masjid ini hingga Allah mentakdirkanku keluar dari masjid ini. Terserah. Misalnya keluarnya jam 9, ya Allah berarti takdirkan jam 9. Jadi kalau dinadarkan, barang sunnah jadi wajib, maka ibadahnya seperti ibadah wajib. Sementara ibadah wajib itu pahalanya seperti 70 ibadah wajib kalau di bulan Ramadan. Kalau ibadah sunnah, i'tikaf sunnah saja, pahalanya seperti ibadah wajib. Kalau ibadah wajib seperti 70 ibadah wajib kata Nabi. Kalau di bulan Ramadan, inilah keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemarin kita sudah membahas bahwa tentang nuzul Quran, tapi saya akan membahas mengenai poinnya. Wa ma'al qadar, artinya qadar. Ini tafsirnya surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Quran secara global itu di malam Lailatul Qadar kepada malaikat Jibril alaihissalam secara global. Barulah ayat pertama
pada malam 17 Ramadan dan seterusnya. Wa ma'al qadar adapun arti qadar adalah takdir ketentuan Allah Taala. Wa sumiyat lailatul qadar bidzalika, kenapa lailatul qadar disebut dengan lailatul qadar malam kemuliaan atau malam takdir qadar Allah? Di anna Allah Taala yuqaddiru fiha ma yasha min amri ila rizqika min as-sanatil qabilah min amri al-mawlud wal ajal wal rizqi wa ghairi dzalik. Karena Allah Taala di malam lailatul qadar itu membagikan, mentakdirkan siapa yang akan Allah Ta'ala matikan, wafatkan pada 1 tahun ini dari malam Lailatul Qadar sampai malam Lailatul Qadar yang akan datang. Jadi urusan kematian, urusan ajal, urusan rezeki dan urusan yang lain Allah Ta'ala pasrahkan kepada 4 malaikat. 1, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Jibril alaihi wassalam. Allah pasrahkan. Jadi kalau ada kita tahun-tahun ini, Allah sudah pasrahkan sekarang. Biasanya, oh ini bapak ini bulan Syawal, udah malaikat maut sudah tahu bahwa sampai bulan Syawal. Oh bapak ini misalnya bulan Dzulqa'dah, sudah tahu malaikat. Kemudian, baik saya langsung singkat-singkat saja. Kenapa Lailatul Qadar di malam-malam ganjil? Di malam-malam ganjil, kata sahabat Ibnu Abbas, ini kata sahabat Ibnu Abbas, itu tanggal 27 kata sahabat Ibnu Abbas. Cuma Allah rahasiakan, banyak pendapat, banyak versi. Cuma kata sahabat Ibnu Abbas, ahabbul a'dad ila Allah Ta'ala itu. Hitungan paling Allah senangi adalah ganjil. Dan paling wa'adul ila as-sab'a, dan paling ganjil, hitungan ganjil yang paling Allah senangi adalah ganjil 7. Buktinya apa kata sahabat Ibnu Abbas? Allah Ta'ala menciptakan langit berapa tingkat? 7. Menciptakan bumi berapa tingkat? 7. Allah Ta'ala menciptakan apa? 7 hari 1 minggu. 7 hari Allah Ta'ala menciptakan tingkatan neraka 7. Kemudian ada tawaf di Ka'bah 7. Padahal ada jika ada saja wajibun kata saudara, maka hitungan tersebut adalah 27. Kemudian kata saudara Abbas lagi, surat Al-Qadr ini dengan kalimatan ada 30 kalimat. Wa iya wasabi wa ijruna. Di antaranya kata saudara Abbas, Lailatul Qadar itu ada tiga tempat yang Allah sebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri. Nah, ini 3. Setiap Lailatul Qadar ini berjumlah 90. 9 kali 3 sama dengan 27. Ya, kalau sahabat Ibnu Abbas pintar Pak. Contoh sekali, ada sahabat itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Maka nama saya Mas'ud yang dari sahabat itu. Abdullah bin Mas'ud dalam bahasa fikih disebut abadatillah. Para sahabat yang punya julukan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, sama-sama alim, sama-sama fuqaha, sama-sama luar biasa kealimannya. Ini termasuk sahabat Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah. Wajar kalau alim. Kalau sepupunya Rasulullah bodoh, pas bagaimana? Sepupu Rasulullah alim. Tapi tak menutup kemungkinan walaupun bukan sepupu Rasulullah. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Rasul. Kok kafir? Berarti baiknya dan baiknya seseorang itu tergantung bidanya Allah dan usahanya masing-masing. Istrinya Nabi Nuh tak beriman kepada Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh Kan'an tak beriman kepada Nabi Nuh. Jangan mentang-mentang anak kiai lalu mentang-mentang masuk surga, orang masuk neraka semua. Oh, ketemu orang neraka, cuma dia yang masuk surga. Jangan. Ayahnya Nabi Ibrahim, Azar, tak beriman kepada Nabi Ibrahim. Artinya begini gambaran kepada kita, bahwa kalau Allah mengangkat derajat seseorang, jangankan anak kiai,
anak petani saja, kalau dia diangkat oleh Allah, akhirnya dari kecilnya dia diberi semangat oleh Allah untuk menimba ilmu Allah, dia amalkan ilmunya, dia ajarkan ilmunya, dia sebarkan ilmunya, dia dakwahkan ilmunya, akhirnya Allah angkat derajatnya tersebut karena hidayah Allah dan karena usahanya. Maka kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang betul-betul berusaha mencari jalan kami, kata Allah, kebaikan dari kami, mencari ilmu kami, maka lanahdiyannahum subulana, niscaya kami betul-betul akan menunjukkan dia kepada jalan-jalan kami, kata Allah. Dan ingat, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah betul-betul bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka orang berbuat baik jangan takut, jangan khawatir, ada Allah yang bersama kita. Kalau kita sholat tak usah khawatir, kalau kita puasa di Ramadan tak usah khawatir. Kadang tak punya duit, mau buka puasa sulit, mau zakat fitrah sulit. Bagaimana di pasar kalau zakat fitrah tak mampu full, biasanya 35 tak mampu, anaknya 10 misalnya. Orang tua dulu kan banyak anaknya, Pak, ya sekarang cukup 2 katanya. Apa cukup 2 istrinya, cukup 2 anaknya, tak mampu. Bagaimana kalau tak mampu zakat fitrah itu saja full separuhnya? Malah itu dulu, nah itu betul kata kita fikir. Kalau tak mampu sesuatu itu dilakukan sebelumnya, jangan tinggalkan separuhnya. Kalau tak mampu sholat tarawih, jangan tinggalkan sholat isya berjamaahnya. Maksudnya, jangan sampai plong dalam isya, tarawih, witir. Tak mampu 20 rakaat, walaupun 2 rakaat tarawihnya tak apa-apa. Maksudnya, yang penting witir kata mampu 11 rakaat, 3 rakaat tak apa-apa. Tak mampu 3 rakaat, serakaat tak apa-apa. Tak mampu serakaat, jangan separuh rakaat. Tak ada tarawih separuh rakaat. Ini hadir baik. Terus yang terakhir, tanazzalul malaikat war ruhu fiha bi rabbin min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat dan ruh ini adalah salah satu namanya malaikat Jibril alaihissalam. Para malaikat turun war ruhu fiha, dan malaikat Jibril turun bi rabbih dengan perintah Allah min kulli amrin, dari karena setiap urusan. Ini maksudnya, ruya dikatakan An-Nabu idza kana Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu sukkana sidratil muntaha wa Jibril wa ma'ahu. Ketika malam Lailatul Qadar, malaikat yang berada di Sidratul Muntaha dan malaikat Jibril itu turun ke bumi. Malaikat Jibril wa ma'ahu arba'atu alwiyah. Malaikat Jibril bawa 4 bendera. Satu, fayamsiku liwa'an ala qadrin nabi, satu bendera ditancapkan di atas tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Kita tak tahu mana benderanya, secara batin kita tak tahu. Cuma keterangannya seperti ini, tafsirnya kata Syekh Nawawi Banten dalam tafsirnya, dan bukan kata Syekh Nawawi Banten juga, termasuk begitu beberapa kitab juga diterangkan seperti ini. Kemudian waliwa'an ala dhahri Baitul Maqdis, satu bendera diletakkan di atas Baitul Maqdis. Baitul Maqdis Palestina. Saudara kita di sana terawih, tak bisa terawih, dibom, dibunuh, kita enak sih. Mudah-mudahan mereka diberi kemenangan kesabaran oleh Allah Taala, dihancurkan musuh-musuh mereka oleh Allah. Kemudian waliwa'an dan satu bendera ala dhahri Masjidil Haram, di atas punggungnya Masjidil Haram, di atasnya Masjidil Haram, satu bendera. Waliwa'an dan satu bendera ala dhahri Tursina, di atasnya Gunung Tursina, tempat Nabi bertapanya Nabi Isa alaihissalam dan makamnya ibunya Nabi Isa Sayyidatina Maryam alaihissalam. Kemudian wala yad'u baitan fihi mu'minun aw mu'minah illa dakhala wa sallama alaihi. Dan malaikat Jibril, kalau setiap rumah yang ada orang mukminnya, baik laki-laki dan perempuan, malaikat Jibril masuk ke rumah tersebut. Yang penting ada orang mukminnya, malaikat masuk ke rumah tersebut, malaikat Jibril, dan mengucapkan salam. Di antara tandanya malaikat Jibril sedang salaman, ketika kita pada satu malam kita plong, kalau dalam satu hadis plong hati, seolah-olah mau nangis terus. Malam-malam ganti ternyata kita terbangun, diberi pertolongan oleh Allah untuk bangun. Ngantuk hilang, seolah-olah mau nangis dengan dosa dan maksiat, dengan apa?
itu tandanya malaikat Jibril sedang mengatakan salam kepada kita. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu malam itu dari maghrib sampai timbulnya fajar itu sama waktunya, Pak. Kalau Lailatul Qadar artinya ibadah di maghrib setelah maghrib sama seperti 1000 bulan, beribadah setelah isya sama seperti 1000 bulan, beribadah jam 10 malam sama seperti 1000 bulan, beribadah jam 12 malam sama seperti 1000 bulan, sama waktunya. Saking utamanya Lailatul Qadar. Dan tanda-tanda Lailatul Qadar dalam kitab Tajul Hafidin tentang cuaca ini tak hujan, cerah, dan paginya matahari itu tak berapa terang sinarnya, seolah tak timbul. Kenapa tak timbul? Saking banyaknya malaikat yang turun pada Lailatul Qadar sehingga menghadang matahari yang menyinari bumi. Itu di antara tanda-tandanya. Tak hujan, tak panas, malam itu cerah. Terus itu terjadi di malam-malam ganjil. Berarti itulah malam Lailatul Qadar. Tapi terinti yang penting setiap malam ikut tarawih dan itu insya Allah salah satunya ada malam Lailatul Qadar. Tak usah cari ke pantai, tak usah cari ke kafe. Kalau dicari ke kafe ketemu dengan Pak Qadar, tapi tak ketemu dengan Lailatul Qadar. Kalau cari ke pantai nanti ketemu dengan Pak Bencong, bukan Lailatul Qadar. Berarti bagaimana Ustaz? Dulu saya waktu di pondok oleh kiai saya itu dibawa ke pantai, tapi sholat bukan nyantai, sholat di makam Sutra Brahma, ngapal sajadah, kemudian sholat Lailatul Qadar. Lalu sholat bersamanya belum tahu, ini saya bawakan kitab ini. Ini namanya kitab Khazinatul Asrar. Khazinah itu gedung, Al-Asrar itu rahasia. Khazinatul Asrar terakhir dibaca. Dan tahu nih sholatnya kata Nabi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Man shalla fi lailatul qadar rak'atain." Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar 2 rakaat, selain sholat witir, sholat tarawih dan lain sebagainya. Yaqra'u fi kulli rak'atin min fatihatil kitab. Setiap rakaat setelah Fatihah baca Al-Ikhlas 7 marot, baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Niatnya apa? Usolli sunnatan Lailatul Qadar sama. Atau tadi tidak ada Lailatul Qadarnya, usolli sunnatan rak'atain billahi ta'ala. Allahu Akbar. Dalam artinya niat saya sholat di malam Lailatul Qadar sunnah, 2 rakaat sunnah kalau Allahu Akbar. Setelah kabirah seperti biasa baca Fatihah sekali, baca qul huwallahu ahad berapa kali? 7 kali. 2 rakaat sama, 4 rakaat sama, 6 rakaat sama, 7 rakaat dan 8 rakaat sama, terserah makmumnya sama. Walaupun 2 rakaat kata Nabi ini. Kemudian fa idza sallama, ketika ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaqulu astagfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah. Amalannya jangan berdiri kecuali sudah membaca astagfirullah wa atubu ilaihi 70 kali. Saya ulang lagi, sholat Lailatul Qadar 2 rakaat. Niatnya niat saya ketika Allahu Akbar, niat saya sholat Lailatul Qadar 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Setiap rakaat Fatihah 1 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali. Begitu rakaat pertama dan rakaat kedua. Setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan bangun baca istighfar astagfirullah wa atubu ilaih. Hafalkan? Astagfirullah wa atubu ilaih 70 kali sabahina marrah. Apa utamanya? Ini utamanya. Fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wa li abawayhi. Maka dia tak akan bangun dari tempat duduknya kecuali dia diampuni oleh Allah dan kedua orang tuanya juga diampuni oleh Allah. Kita dan orang tua kita. Kemudian wa yab'asullahu ta'ala malaikatan ila jinan, dan Allah Ta'ala mengutus malaikat ke surga yang risuna lahul akhir untuk bukan satu malaikat, malaikatun jama', beberapa malaikat, berarti segolongan malaikat Allah utus untuk pergi ke surga. Apa tujuan mereka? Yang risuna lahul akhir, untuk menanamkan pepohonan di surga.
yabnuna lahul qusur, untuk membangunkan gedung-gedung di surga, wa yajruna al-anhar, untuk mengalirkan sungai-sungai di surga, wa la yakhruju minad dunya, dan orang ini tidak akan keluar dari dunia hatta yara kullahu, hingga dia melihat tempatnya tadi yang disebutkan itu. Dia tak akan meninggal dunia hingga dia melihat, oh ini tempat saya. Kadang ketiga, hadis ini juga diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini mudah-mudahan ini bermanfaat oleh Allah Taala. Pokok sedekah masjid aku kan ini salat. Tak usah nunggu 27 Pak. Karena 24 sudah 23 sudah selesai, 21 sudah selesai, berarti nanti malam 25 dan malam 27, malam 29 ini lakukan usolli sunatan ayat takbir al-atain minna Fatihah qalbu 7 kali, setelah salam assalamualaikum astagfirullah wa atubu ilaih 70 kali, dan pertama itu luar biasa. Terakhir masalah lebaran tak usah bingung, pasti lebaran Pak ya. Saya penting sudah beli baju baru semua. Alhamdulillah. Yang belum beli kita apa-apa, selama hari kita baju baru kok. Alhamdulillah. Nunggu pemerintah. Kalau sudah pemerintah ketok, truk, bahwa besok adalah hari raya. Ya, biar tak repot Pak. Biar tak repot. Jadi kita tak boleh tanggung jawab. Pemerintah nanti kalau pemerintah salah, itu pemerintah kita ikut pemerintah. Dan ikut Kementerian Agama, karena itu sudah dimusyawarahkan dengan berbagai macam ulama